Hai pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saya Becky Tumewu yang kembali lagi menemani Anda di acara kita Dunia Sehat. Dan untuk Anda juga yang menunaikan ibadah puasa, sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan ya sampai buka nanti semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan sedikit pun ya. Oke, nah pemirsa, kali ini kita akan membicarakan seperti biasa mengenai kondisi-kondisi kesehatan, penyakit dan juga penanganan yang tepat. Nah, tapi kali ini kita akan membicarakan tentang satu hal yang sangat spesifik, yaitu narkoba. Nah pemirsa tahu nggak, meskipun yang namanya narkoba ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan kita semuanya tahu ya, bahkan sekarang anak-anak juga mulai diajarkan bahwa narkoba ini sangat berbahaya. Tapi kasus penyalahgunaan narkoba ini makin meningkat saja tiap tahunnya di Indonesia. Nah, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba itu meningkat menjadi 5,9 juta dari yang sebelumnya hanya 4 juta jiwa. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang pastinya memprihatinkan, apalagi kalau kita melihat bahwa generasi muda kita nih yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik, ini pasti perlu menjadi generasi yang sehat dan bebas dari narkoba. Nah, pemirsa, kita menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba ini bisa mengganggu kesehatan tidak hanya fisik tapi juga menyebabkan gangguan psikis kita. Dan jika dibiarkan lebih jauh, narkoba ini bisa merenggut jiwa kita dan orang-orang yang kita cintai. Nah, kenapa kita bicara narkoba hari ini, pemirsa? Ternyata kemarin 26 Juni itu adalah hari anti narkoba. Nah, itulah sebabnya kita akan membicarakan atau membahas tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba ini dan apa sih dampaknya untuk tubuh kita. Nah, pemirsa, sebelum saya memperkenalkan dua orang narasumber yang sudah hadir dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tercatat hingga November 2015 ada 5,9 juta pengguna narkoba di Indonesia. Terus meningkatnya penyalahgunaan narkoba membuat sekumpulan orang yang peduli dengan anak bangsa Indonesia membentuk suatu wadah yang diberi nama Granat atau Gerakan Nasional Anti Narkoba. Organisasi yang terbentuk pada 28 Oktober 1999 ini bertujuan untuk menyelamatkan anak bangsa, khususnya generasi muda dari ancaman bahaya akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan dari narkoba. Beberapa program yang dilakukan Granat antara lain melakukan kampanye dan penyuluhan tentang narkoba, serta cara untuk menangkal peredaran narkoba. Tidak hanya itu, Granat juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk menciptakan terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari narkoba dan memerangi hal yang berhubungan dengan penyalahgunaannya. Nah pemirsa, itulah tadi ya sekilas tayangan yang baru saja Anda saksikan, dan nanti kalau saya sudah memperkenalkan narasumber kita dan sudah mulai ngobrol, Anda juga sudah boleh bersiap-siap di 021 290 32644 kalau Anda ingin ikutan ngobrol dan bertanya langsung kepada narasumber kita. Oke, saya akan perkenalkan saja langsung. Di sebelah saya telah hadir, nah kalau ini pernah jadi tamu saya juga, Dr. Iman Firmansyah, SPKJ dari BNN. Apa kabar dokter? Baik ya dok. Oke, dan di sebelahnya Dr. Iman ini sudah ada Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Tommy Yakobus. Beliau adalah Sekjen Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Granat. Apa kabar Pak? Baik. Aduh, senang sekali. Selamat datang di acara kita Dunia Sehat. Dan kita akan sudah siap nih buat ngobrol. Kira-kira seperti apa sih berkaitan dengan kemarin Hari Anti Narkoba? Itu Hari Anti Narkoba nasional. Internasional. Nah tuh, jadi berarti dirayakan di seluruh dunia ya Pak ya. Oke, nah dok, nanya dulu nih dok. Jadi tadi sudah melihat tayangan tentang narkoba. Nah boleh diterangkan sekali lagi dokter. Jadi sebenarnya apa itu narkoba?
Ya, sebenarnya kan kita tuh bicara masalah narkotika ya, BNN kan narkotika. Jadi memang kita langsung referensinya dari Undang-Undang 35 2009, pasal 1 disebutkan bahwa narkotika itu adalah suatu obat atau zat, baik dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetis maupun non semi-sintetis, yang bisa mempengaruhi kesadaran, menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan yang terpenting adalah menyebabkan ketagihan. Oh, jadi itu juga kata kuncinya ya? Kata kuncinya menyebabkan ketagihan itu tadi. Oke, nah Dok, untuk jenisnya sendiri ini ada berapa banyak dan apa saja sih kemudian jenis mana nih yang banyak beredar di Indonesia? Sangat banyak jenis yang beredar di dunia maupun di Indonesia. Tapi intinya memang kita pun sebagai BNN pun tidak melarang narkotika gitu. Tapi penyalahgunaan yang kita larang. Bayangkan kalau ibu hamil melahirkan seksio, tidak dibius, sedang obat bius adalah narkotika. Jenis-jenis itu macam-macam. Ada yang menyebabkan semangat, ada yang untuk menghilangkan rasa sakit, ada yang untuk menenangkan, tergantung dari jenis-jenisnya. Contohnya ada sabu, atau metamfetamin, lalu ada kokain, ada ganja, marijuana, dan lain-lain. Oke, nah berarti memang kata kuncinya juga adalah penyalahgunaan, ya Dok ya, penyalahgunaan narkoba ini. Oke, berarti sekarang saya mau tanya pada Pak Irjen nih, Pak, berarti kalau granat nih apa nih Pak? Granat gitu kan, serem gitu kedengarannya, takut meledak gitu. Granat itu singkatan dari Gerakan Nasional Anti Narkotika. Itu sebuah organisasi masyarakat, jadi bukan LSM. Kita terdaftar di Kemendagri, yang dibentuk bertujuan untuk membantu segala upaya pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari kehancuran akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Itu granatnya. Jadi granat ini itu ya maksudnya, artinya. Jadi selama ini kan sebenarnya sudah familiar sih granat gitu ya. Nah kemudian latar belakang berdirinya dari granat ini gimana Pak? Jadi begini, pada tahun 1999 itu ada 14 tokoh, termasuk Henry Yoso, Adnan Buyung Nasution, almarhum, ada 14 tokoh. Mereka melihat bahwa perkembangan masalah narkoba ini sudah cukup memprihatinkan tahun 99 itu, di mana angka prevalensi atau korban penyalahgunaan narkoba ini sudah 2 juta saat itu. Dengan itu mereka juga melihat bahwa Indonesia saat itu sudah bukan lagi daerah transit atau tujuan narkoba, tetapi sudah menjadi produsen juga, dengan ada beberapa home industri atau pabrik-pabrik yang ketangkap. Dan itu narkoba sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Atas dasar ini mereka menyadari bahwa masalah narkoba ini bukan lagi jadi hanya tanggung jawab pemerintah, tapi justru menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Itulah yang latar belakang didirikannya granat itu, bukan hanya sebagai wadah gerakan moral, tetapi juga sudah merupakan gerakan perjuangan yang kita harus ikut di dalamnya. Oke. Jadi memang secara aktif gitu aktif. Untuk tidak hanya sosialisasi tapi juga mengambil tindakan gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita akan berbincang lagi lebih detail lagi nih bersama dengan BNN dan juga Granat. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, dan untuk Anda yang mau telepon untuk langsung ngobrol bersama dengan 2 orang narasumber kita, silakan loh bersiap saja di 0212903244. Kita lanjut lagi ya Pak sebentar lagi, karena itu jangan kemana-mana pemirsa, pokoknya tetap di acara kita Dunia Sehat. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita, dan kali ini di acara kita Dunia Sehat untuk Anda nih terutama yang baru saja
bergabung bersama dengan kami di Dunia Sehat, kita sedang membahas tentang bahaya narkoba. Ya, terutama bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan. Karena 26 Juni yang lalu itu adalah Hari Anti Narkoba Sedunia Internasional. Oke, bersama dengan dua orang narasumber kami, yaitu Dr. Iman Firmansyah. Beliau adalah spesialis kesehatan jiwa dari BNN, dan Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Tommy Yakobus. Beliau adalah Sekjen dari Granat, Gerakan Nasional Anti Narkoba. Oke, kepada Pak Tommy lagi saya mau tanya. Tadi ada ketinggalan satu pertanyaan, berarti visi dan misi dari Granat ini apa, Pak Tommy? Visinya itu terciptanya masyarakat Indonesia bebas narkoba. Itu satu. Yang kedua, misinya adalah mengajak segenap lapisan masyarakat, mungkin termasuk Becky juga bisa bersama-sama maupun sendiri-sendiri ikut melakukan upaya P4GN, yaitu pencegahan, penindakan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba. Oke, jadi berarti seluruh lapisan dan anggota masyarakat itu harus aware gitu ya Pak ya, harus waspada dan peduli gitu ya. Peduli terhadap narkoba dan bahayanya. Oke, itulah visi dan misi dari Granat. Oke, Dokter Iman, kalau zat apa sih dok yang terkandung di dalam narkoba itu sehingga narkoba ini menjadi berbahaya kalau disalahgunakan? Ya, sebenarnya inti besarnya narkoba itu kan digunakan pasti ada tujuannya masing-masing. Betul. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan stamina, itu golongan yang stimulan. Ya. Ada yang untuk supaya hidup senang, nyaman, tidak ada pikiran yang berat-berat, itulah golongan-golongan yang depresan. Lalu ada yang untuk mencari halusinasi, untuk mencari khayalan-khayalan seperti itu halusinogen. Jadi isinya berbeda-beda. Jadi tiap jenis narkoba berbeda-beda. Ada yang isinya untuk meningkatkan stimulan seperti metamfetamin, amfetamin atau kita kenal ekstasi. Itu kan supaya kita tambah semangat atau tambah happy dan segala macam. Ada yang untuk kita menenangkan supaya kita tambah nyaman. Pikiran tentang hutang-hutang hilang gitu kan. Iya. Tapi hutangnya nggak hilang ya? Hutangnya nggak hilang, pikiran hutang-hutangnya hilang. Kayak heroin dan lain-lain. Ada yang halusinogen, kayak misalnya Mbak Becky mungkin pernah dengar kayak jamur-jamur di kotoran-kotoran yang diambil dan digunakan, lalu LSD yang kayak permen-permen yang kayak kertas-kertas tuh kalau kayak permen tahu, mentol itu yang permen yang kayak kertas, LSD seperti itu. Jadi memang beda-beda jenis narkoba, beda-beda tujuannya. Kalau dikatakan tadi sama dokter bahwa ada yang menimbulkan halusinasi, memang di dunia kedokteran berguna obat-obatan ini, dok? Halusinasi itu sebenarnya kan berarti dia tidak menghilangkan antara dunia nyata dengan dunia yang tidak nyata. Makanya banyak yang orang-orang yang terganggu jiwanya, misalnya tidak pakai baju, dia merasa diri normal nggak pakai baju, malah dia menganggap kita yang pakai baju ini nggak normal gitu. Dan itu yang akhirnya menjadi mengganggu norma-norma perilaku, kebiasaan gitu. Jadi gangguan jiwa itulah yang akan berakibat sangat buruknya kematian. Nah berarti memang setiap jenis narkoba itu berbeda-beda seperti tadi yang dikatakan Dokter Iman ya. Nah berarti kalau kita kembali kepada Pak Tommy nih Pak, untuk Granat ini program-program yang ada di Granat nih apa aja nih Pak Tommy? Tadi kan sudah sempat kita bahas ada sosialisasi, tapi kan tentu tidak itu saja ya. Jadi program utama dari Granat yang pertama itu membantu segala upaya pemerintah mencegah masuknya narkotika dari luar negeri. Untuk ini kami juga koordinasi seperti dengan Bea Cukai, dengan para penegak hukum lainnya, memberikan informasi dan sebagainya. Program kedua adalah memberantas peredaran gelap narkoba. Jadi setelah dia masuk, mungkin pengedarnya itu yang perlu peredarannya itu yang perlu kita cegah, kita persempit ruang gerak mereka sehingga tidak sampai kepada konsumen. Yang ketiga, kita mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, mencegah penyalahgunaan narkoba itu kita dengan upaya pencegahan, memberikan informasi, penyuluhan dan lain sebagainya, termasuk ini talkshow begini juga adalah salah satu
cara untuk memberikan penjelasan bagi masyarakat. Kemudian yang program terakhir adalah membantu para korban untuk kemana mereka harus direhab. Nah, itu program utama. Nanti penjelasan kegiatannya banyak. Oke. Mungkin sedikit saya tambahkan supaya lebih jelas lagi masyarakat bahwa narkoba ini sebenarnya singkatan. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi narkotika ini ada kelas-kelasnya. Ada kelas 1, kelas 2, ketiga, termasuk psikotropika. Nah, bahan adiktif yang barangkali ini yang perlu dikenal oleh masyarakat seperti lem, ibon, inhalant, rokok, alkohol, itu semua termasuk bahan-bahan yang bisa menimbulkan edik bagi seseorang. Betul. Walaupun secara yuridis belum diatur di dalam undang-undang narkotika. Nah, tapi itu sudah ada, kita ingatkan, jadi jangan merokok. Jangan minuman keras. Nah, seperti itu. Nah, itu kita terus lakukan penjelasan bagi masyarakat. Oke, karena memang dari awal-awal yang rokok, minum-minuman keras itu akhirnya juga kalau sampai adiktif ya berbahaya juga gitu ya Dok ya. Oke, baik kalau begitu kita akan lanjutkan kembali obrolan kita Pak Tommy, Dr. Iman, kita akan sambung lagi dan juga buat Anda pemirsa siap-siap di 0212903244. Setelah ini kita berikan kesempatan untuk Anda yang mau telepon. Tapi sebelumnya saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti info sehat berikut ini, yaitu cara menghindari narkoba dan dampak negatifnya. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, rasa ingin tahu dan coba-coba umumnya menjadi salah satu alasan seseorang menggunakan narkoba. Padahal penyalahgunaan narkoba memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Untuk dapat menghindari diri dari narkoba, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Antara lain, ketahui beragam dampak negatif dari narkoba. Ada banyak sekali dampak buruk narkoba yang dapat dijadikan pedoman agar kita tidak memulai untuk mencobanya. Tak hanya dirasakan secara fisik, gangguan narkoba juga dapat merusak psikis kita. Menjaga pergaulan. Cara menghindari narkoba juga tergantung pada pergaulan. Pergaulan yang salah dapat memberi dampak buruk bukan hanya pada masa sekarang, melainkan juga pada masa depan. Untuk itu diperlukan benteng yang kuat agar kita tidak mudah terjerumus pada pergaulan bebas. Membentengi diri dapat dilakukan dengan sering berkumpul bersama keluarga dan memegang teguh ajaran agama yang dianut. Hadapi masalah. Beragam masalah yang tengah dilanda kadang memiliki penyelesaian yang cukup rumit. Banyak dari pengguna narkoba yang melampiaskan permasalahan mereka dengan mulai coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, menghadapi masalah secara bijak merupakan langkah tepat untuk menyelesaikannya, tidak dengan melampiaskannya melalui menggunakan narkoba. Melakukan kegiatan yang bermanfaat. Langkah jitu dalam menghindari narkoba adalah dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ada banyak jenis kegiatan bermanfaat, terutama bagi remaja, seperti melakukan kerja bakti di lingkungan rumah, bakti sosial, dan juga mendalami hobi. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali acara kita Dunia Sehat dan kita lanjutkan kembali berbincang dengan dua orang narasumber kita, yaitu Dr. Iman Firmansyah SPKJ dari Badan Narkotika Nasional dan juga Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Tommy Yakobus dari Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Granat ya. Oke, kita lanjut kembali berarti Pak Dokter, berarti Pak, kalau bahayanya nih narkoba untuk kesehatan kita. Tadi kan sudah digambarkan sedikit, ada yang berhalusinasi lah dan lain-lain. Bahkan tadi Dr. Iman mengatakan bisa berujung kepada kematian. Tapi belum kita bahas kematiannya, jadi seperti apa, gara-gara apa gitu. Nah itu gimana Dok? Ya, pokoknya itu yang narkoba itu kan kenanya biopsikososial, biologis, psikologis, dan karena sosial. Jadi akibatnya ketiga itu. Makanya kenapa disebutnya ketergantungan atau adiktif, itu karena rasa enak. Di mana-mana orang ketergantungan karena rasa enak. Nggak mungkin orang ketergantungan karena rasa sakit. Nah, di mana titik letak enak itu? Pada saat kita habis makan, pada saat kita habis melakukan olahraga, pasti kita rasa nyaman. Dan itu pun yang titik terkenanya pada narkoba. Jadi ada di daerah otak namanya
ventral tegmental area, itu tempat rasa nyaman, rasa enak. Pada saat rasa enak ini kena, itu yang terjadi. Namun akibatnya kalau narkoba, rasa enak itu berlebihan hingga menyebabkan kecanduan dan ketagihan. Akibatnya bagaimana? Pertama, karena biologi. Biologi berarti fungsi-fungsi badan kita. Kalau kita ada rasa enak, berarti kita tuh akan lupa waktu. Nama juga enak, kita akan enjoy aja terus, ya. Padahal kan badan kita perlu istirahat, ada jantung, ada paru yang perlu istirahat tidur. Tapi kalau menggunakan stimulan, mereka akan bergerak jadi terus. Jadi kayaknya kuat banget gitu ya, joget-joget terus gitu ya. Ajep-ajep, geleng-geleng gitu kan, pokoknya geleng terus gitu kan. Psikologis gimana? Setiap obat narkoba pasti akan kena ke otak. Misalnya contohnya, habis menggunakan ganja misalnya, tertawa sendiri. Ya kan, lihat ada orang lihat tertawa, padahal ada yang lucu, itu kan pasti ujungnya ke otak. Karena fungsi otak yang membuat kita tertawa, sedih, nangis, dan kesal dan lain-lain. Seperti itu. Itu efek ke psikologisnya. Ujung-ujungnya gangguan jiwa. Gangguan jiwanya yang berat adalah dia akan mendengar suara-suara yang padahal kita nggak dengar-dengar, nggak ada orang yang bicara. Jadi mulai mengarang gitu ya dokter ya? Banyak halusinasi. Banyak contoh yang orang tiba-tiba nggak apa-apa tuh loncat dari jendela, loncat dari apartemen. Padahal karena apa? Karena ada suara-suara yang menyuruh gitu. Kalau kamu terjun deh gitu, mau masuk surga terjun deh gitu. Yang terakhir adalah masalah sosial. Akibat ini akan berakibat dengan sosial, kerenggangan dengan orang tua, malas sekolah, malas bekerja dan lain-lain. Akibatnya ekonomi memburuk, banyak hutang dan lain-lain. Itu akhirnya jadi kayak lingkaran setan, biologi, psikologi dan sosial. Apalagi kalau udah keterkaitannya dengan penyakit lainnya gitu ya dokter ya. Dengan penyakit penyerta lainnya. Baik. Nah kita akan potong sejenak obrolan kita karena sudah ada penelpon nih dok. Pak Tommy kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, dengan siapa ini? Ini dengan Bapak Amigos. Bapak Amigos, silakan Pak. Di mana Pak? Di Jakarta intinya, Indonesia lah. Oke, silakan Pak Amigos, apa yang mau disampaikan? Oke, Bapak Amigos terputus ya. Rupanya ragu nih, mungkin mau curhat atau gimana barangkali, atau barangkali ya sekedar sambungannya kurang bagus ya. Oke, berarti sambil menunggu penelpon lain kita akan bertanya lagi. Oke, berarti tadi Pak Tommy kita udah bicara soal Granat, apa saja program-program yang ada. Nah, kalau anggotanya nih Pak Tommy, siapa saja yang boleh menjadi anggota Granat, atau bahkan sampai saat ini ada berapa nih Pak anggotanya? Anggota Granat organisasinya hampir di seluruh provinsi, kabupaten dan wali kota itu ada. DPD, DPC, PAC, dan bahkan perguruan tinggi juga ada. Rayon-rayon tertentu. Nah, bagi mereka siapa saja boleh menjadi anggota Granat, tapi dengan syarat dia harus mau tes urin. Nah, kemudian ada beberapa hal latar belakang yang perlu kita, dan kita sangat ketat dalam menerima anggota Granat itu. Dan kalaulah kita, saya belum tahu jumlah seluruhnya, tetapi kalau di setiap provinsi tidak kurang dari 100 orang dikali 34 ya, cukup banyak. 34 provinsi sampai ke tingkat PAC, pengurus anak cabang, itu tingkat kecamatan. Itu sudah banyak di Indonesia. Jadi kita cukup banyak. Dan nanti anggota-anggota ini tugasnya apa aja tuh Pak? Termasuk melaksanakan advokasi, yang tadi program-program. Ada yang turun memberikan advokasi, penyuluhan pada masyarakat. Ada juga kita namakan investigasi, mempelajari, mencari informasi. Mungkin ada pelaku, pengedar, dan modus operandi yang mereka lakukan, kita laporkan kepada aparat. Kita lapor kepada aparat. Nah, Pak Tommy, kalau data dari Granat sekarang ini sejauh sampai saat ini penyebaran narkoba di Indonesia nih bagaimana Pak? Data sama dengan BNN 5,9, tetapi terakhir itu pertemuan pimpinan wilayah di Kemendagri, tidak ada satu orang pun dari pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota yang berani mengklaim bahwa daerahnya bersih dari narkoba.
Dan kami mempunyai pikiran bahwa ini sudah mencapai ke seluruh kelurahan paling tidak, bahkan seluruh desa. Nah ini satu bahaya yang luar biasa. Sudah tersebar di seluruh, bahkan dari tahun 99 itu kita sudah memprediksi bahwa itu sudah sampai ke tingkat desa, apalagi sekarang. Oke. Sudah sangat memprihatinkan. Jadi memang kalau tidak diambil gerakan secara pasti dan besar gitu, masa depan bangsa ini terancam, boleh dikatakan demikian gitu ya? Jadi kami bagi contoh, kami sudah mengambil langkah kemarin contoh di Lampung. Kita tuh back to village, jadi kembali ke desa. Kami membuat satuan tugas anti narkotika di desa. Ternyata selama ini memang masyarakat sangat respon sebenarnya, cuma ada ketakutan mau lapor. Saya ingin bicara jujur, mereka juga bicara jujur. Pak, bagaimana kami memberantas? Ada juga oknum-oknum aparat yang ada di dalam. Nah, itu yang kita bekerja sama dengan Kapolda setempat, itu yang kita tindak. Untuk memang memberantas semuanya gitu ya? Satgas ini sudah diresmikan oleh Kapolri bulan lalu di Lampung, dan kita akan terus meningkat ke provinsi lain. Karena kita melihat desa ini sebenarnya tonggak tegaknya berdiri NKRI. Jadi kalau desanya sudah hancur oleh narkoba, mau dibawa kemana nih negara kita ini? Betul. Jadi memang memprihatinkan sekali dan harus ditangani secara serius ya, Pak Tommy ya. Oke, nah Dok, saya mau nanya lagi nih. Berarti kalau misalnya seseorang menyalahgunakan ya narkoba, ini biasanya alasannya apa sih, Dok? Kalau dulu kan katanya kalau anak-anak yang datang dari keluarga broken home atau broken family gitu. Tapi kalau dilihat ternyata sekarang enggak juga gitu ya, Dok. Nah, jadi gimana berdasarkan pengalaman Dr. Iman menangani para pemakai ini? Ya, ini kan hanya masalah stigma, jadi stigma di masyarakat. Jadi gini, dulu emang keluarga pecah, berantakan, pasti bermasalah, gitu ya? Anak pasti akan bermasalah. Sekarang enggak, kan saya juga di tempat rehab yang di BNN punya di Lido, itu mau dari pegawai negeri, mau pegawai swasta, dari golongan-golongan keagamaan, gubernur, bupati, semuanya tidak terlepas dari narkoba. Artis nggak usah ditanya, karena beritanya pasti lebih heboh dibanding orangnya. Nah, itu pun akan banyak. Jadi dari keluarga baik-baik, dari anak-anak yang dibilang katanya enggak selama ini bagus-bagus aja kok, maksudnya diperhatiin gitu macam. Itu akan terkena. Jadi lebih baik kita waspada, jangan menganggap wah saya yakin keluarga saya nggak akan kena narkoba. Lebih baik kita waspada, kemungkinan kena, oh bisa aja keluarga saya kena. Itu kita akan lebih waspada dibanding kita, anak saya kok bagus-bagus aja kok gitu. Karena apa? Sekarang udah menjadi gaya hidup, lifestyle. Anak-anak muda itu, karena kalau udah kena gaya hidup, sekali mencoba akan menyebabkan rasa enak. Rasa enak itu yang menyebabkan ketagihan. Dimana kalau kita udah menekan rasa nyaman, rasa enak, itu juga ketagihan tanpa kita sadari. Padahal di pikiran kita, saya bisa kok berhenti kapan aja kok, saya coba padahal aja. Tidak semudah itu ya, kalau sudah terjebak di dalam situ gitu ya, Dok. Sudah rasa enak, nggak semudah itu untuk meninggalkan. Makanya banyak orang yang berani coba-coba, karena saya pasti bisa berhenti kok. Itu yang salah. Oke, jadi jangan coba-coba, oke? Baik, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita, ayo kita lihat dulu info sehat berikut ini, yaitu beberapa penyakit yang kerap menyerang pecandu narkoba. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, jika dilihat penampilan para pecandu narkoba terlihat tidak sehat jika dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan narkoba. Ya, hal ini terjadi karena beberapa penyakit yang kerap menyerang para pecandu. Dan berikut beberapa penyakit yang menyerang pecandu narkoba. HIV/AIDS. Para pecandu narkoba, jarum suntik yang dilakukan secara bergantian dan juga perilaku seks yang menyimpang rentan dengan penyakit HIV/AIDS. Hepatitis B dan C. Pecandu narkoba dengan jarum suntik juga lebih rentan terhadap penyakit hepatitis B dan C. Penularan hepatitis B dan C bisa terjadi melalui darah, kemudian melalui alat tato yang tidak steril. Menurunnya kemampuan kognitif. Bisa dikatakan seluruh narkoba berakibat buruk untuk otak serta menurunnya kemampuan kognitif. Pada penggunaan yang lama, gangguan yang diakibatkan narkoba dapat berefek pada tidak mempunyai kemampuan berpikir, sulit berkonsentrasi, depresi, gangguan saraf, hingga hilang ingatan. Gangguan di hati dan ginjal.
Semua pemakai narkoba bisa mengalami resiko tersebut, terutama untuk pengguna heroin, ekstasi, kokain, dan sabu-sabu. Karena obat ini akan memicu terjadinya gagal ginjal. Infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual lebih sering dialami oleh pengguna narkoba karena seringnya melakukan hubungan seksual yang tidak benar secara bergantian. Gangguan jiwa. Dalam jangka panjang, zat-zat kimia yang terkandung dalam narkoba akan membuat pemakainya mengalami kerusakan pada sistem sarafnya dan merangsang terjadinya perilaku menyimpang, seperti berhalusinasi, ilusi, serta mengalami gangguan pada cara berpikirnya yang dapat memicu terjadinya gangguan kejiwaan. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa obrolan kita di Dunia Sehat karena kemarin 26 Juni adalah Hari Anti Narkoba Internasional sedunia. Jadi kita ngobrol nih sekarang mengenai bahayanya narkoba bagi kesehatan, apalagi yang dimaksud di sini adalah penyalahgunaan narkoba. Bersama dengan Dr. Iman Firmansyah SPKJ dari BNN dan juga Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Tommy Yakobus dari Granat. Oke, Pak Tommy, mau nanya lagi nih. Jadi sampai sejauh ini banyak dong Pak ya yang organisasi atau kelompok-kelompok deh yang sudah bekerja sama dengan Granat. Nah, kalau kelompok kepemudaan nih ada apa saja nih Pak Tommy? Dengan para mahasiswa di universitas kita juga sudah bekerja sama, bahkan mereka mendirikan rayon di rayon. Kemudian ada di beberapa sekolah-sekolah, kemudian ormas-ormas pemuda dari ormas keagamaan, ya itu juga sudah mulai merapatkan diri kami di dalam pembentukan Satgas di Lampung. Itu kita bekerja sama, termasuk ormas keagamaan, pemuda-pemuda dari ormas itu tersebut ikut aktif. Nah, dan mereka juga kita juga minta berperan karena mereka menguasai dakwah-dakwah. Nah, di samping materi ini mereka juga diberikan gambaran tentang dakwah, tentang pandangan agama terhadap narkoba. Saya kira ini sangat bagus. Jadi beberapa hari lalu saya memberikan anak sekolah, ada kelas 4 SD. Dia manggil saya, "Opa, narkoba itu apa sih?" Kalau saya jelaskan seperti penjelasan dokter, dia nggak nyandang. Betul. Jadi saya tanya, kebetulan dia pakai jilbab, pakai bungkus. Adek belajar ngaji? Iya. Tahu surat Al-Baqarah? Tahu, nanti tanya mama, di Al-Baqarah 168 tertulis, "Wahai manusia, janganlah memakan makanan yang tidak halal. Karena itu adalah buatan setan dan setan itu adalah musuh manusia." Oh gitu ya? Iya. Karena itu juga racun. Racun dan bisa mematikan. Ngerti dia. Nah, ini prinsip-prinsip penyuluhan ini pun kita melihat bagaimana kita menanamkan dari segi agama, dari segi kesehatan juga. Itu bagus sekali. Jadi memang dari berbagai cara dan masukan gitu ya, Pak ya. Pak Tommy, dokter, kita terima penelpon lagi. Sudah ada penelpon lagi, mudah-mudahan kali ini tidak putus lagi. Sakit hati kalau diputus. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Halo, selamat siang. Siang, dengan siapa ini? Bu Eri di Medan. Ibu Eri di Medan. Oke, Ibu Eri, apa yang mau ditanya, Bu? Ya, ini masalah ini kalau kita nampak gitu ada orang pemakai narkoba. Di lingkungannya Ibu Eri misalnya gitu ya? Mesti bagaimana? Kita mau melapor kemana, mau mengadu kemana? Sangat meresahkan sekali. Ya, itu aja Bu Eri. Ya. Pak Dokter, Pak Tommy, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dengan Ibu Eri sebelum kita jawab pertanyaannya? Cukup ya? Bu Eri, kita akan coba jawab pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaannya adalah kalau kita melihat seseorang melakukan kegiatan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini harus lapor kemana, Pak? Gitu. Iya, yang pasti Ibu Eri ada kepolisian terdekat di sana.
secara diam-diam kan kita juga jaga keselamatan beliau karena memang diduga ini para pengedar ini sudah jaringan, sudah sindikat. Jadi berbahaya ya. Jadi keselamatan pemberi info ini pun kita jamin. Ya. Jadi ibu jangan ragu-ragu ke kepolisian setempat. Ke kepolisian setempat untuk melaporkan hal tersebut. Ya, jadi pasti akan diterima. Jadi langkah pertama itu adalah ke polisi. Kepolisian. Gitu ya, kalau ibu tahu tentang di mana pusat kantornya dari BNN, itu ada di setiap provinsi BNN, termasuk Granat, pasti akan diterima informasinya. Jadi pokoknya langkah awal adalah pergilah ke polisi melapor atau gitu. Ke BNN. Atau ke BNN. Karena di sana ada ada yang mau ditambahkan Pak Dokter, kalau di Medan informasinya ada nggak ya, di mana tuh ya? Di Medan banyak. Kita di semua provinsi kita punya BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Lalu di tiap wilayah pun kita punya BNN, Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Kota Madya. Jadi masing-masing kita punya. Tapi memang untuk langkah lebih cepat mungkin dengan tokoh-tokoh di internal, misalnya RT, RW atau tokoh-tokoh di itu supaya lebih cepat di gitu. Lingkungan yang kecil ini ya. Gitu. Baru kalau tidak, karena kan kita harus membedakan juga apakah dia pengedar atau pengguna dan segala macam. Tapi benar kata Pak Tommy, memang harus cepat gitu. Dan emang harus dirahasiakan juga yang sebagai yang mengadukan ini. Oke. Nah, berarti kalau tadi dikatakan bahwa, berarti ini Bu Eri dicari aja Bu Eri di Medan itu kantor polisi terdekat, atau Ibu Eri bisa cari tahu, ya kan, tadi berdasarkan informasi dari Dokter Iman bahwa BNN di Medan ada banyak tuh, ada beberapa bahkan tingkat provinsi dan Kota juga Madya. Tingkat Kota Madya ya. Jadi dicari tahu dulu di mana nih kantor BNN, kalau bisa langsung aja ke sana gitu bisa. Ya. Kalau beliau ragu melalui RT RW setempat atau melalui RT RW setempat gitu. Tapi memang untuk memerangi penyalahgunaan narkoba ini kita semuanya harus berani ya, Pak ya. Nah, berdasarkan kemarin Hari Anti Narkoba Internasional, temanya apa tuh kemarin, Pak? Mungkin Pak Dokter boleh sampaikan. Jadi memang temanya sekarang kita mengarah kepada anak-anak dan generasi muda. Karena kita untuk awal ini kita lebih baik mencegah dahulu itu sebelum terkena, dan kita harus memperkuat anak-anak dan generasi muda. Seperti yang pengalaman saya, sekarang mereka pengguna-pengguna yang sudah dewasa, ketika kami tanyakan, mereka menggunakannya sejak kecil, gitu. Udah 5 tahun menggunakan, 10 tahun, kalau dihitung-hitung, ya mungkin sejak SMP, SMA mereka sudah menggunakan, gitu. Yang perlu diperkuat lagi adalah bahwa otak anak dan otak dewasa beda. Jadi otak pada anak itu sampai sekitar usia 18 tahun itu masih labil. Nah, di mana otak-otak yang di kita itu kan punya pusat daya ingat, pusat memori, pusat judgement, pusat penglihatan, dan lain itu semua ada di otak. Gimana kalau terjadi di otak kita terkena oleh narkoba, pasti akan rusak. Saya satu contoh, di otak bagian depan manusia itu, prekortek itu adalah pusat fungsi eksekutif, itu fungsi perencanaan. Makanya banyak pengguna narkoba, fungsi perencanaan jelek. Itu fungsi untuk menilai, menimbang-nimbang realitasnya jauh jelek. Makanya kenapa orang pengen narkoba tuh sering berani tawuran, walaupun musuhnya di depan tuh besar-besar atau aparat keamanan dilawan. Kenapa? Dia fungsi penilaiannya udah jelek. Pokoknya bunyi temanya itu jelas kemarin. Dengarkanlah kami. Listen first. Mendengarkan suara hati anak dan remaja adalah merupakan langkah awal membiarkan mereka hidup sehat dan aman. Nah, ini penting juga buat orang tua. Betul. Kadang-kadang orang tua sibuk tidak bisa mendengar suara hati anak. Apa masalahnya? Karena berawal dari situ. Listen first, itulah temanya dari Hari Anti Narkoba Sedunia yang berlangsung 26 Juni lalu. Baik, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, dan untuk Anda yang mau telepon siap-siap saja di 0212903264. Sekarang saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti tips kesehatan, yaitu ciri-ciri pecandu narkoba. Tips kesehatan ciri-ciri pecandu narkoba.
perubahan pada nafsu makan dan pola tidur. Hal ini dapat berdampak pada perubahan serta badan dan sering gelisah. Terdapat bekas suntikan atau luka infeksi di tubuh. Gangguan koordinasi pada tubuh, seperti cadel ketika berbicara dan tremor. Penampilan dan perawatan tubuh menurun. Mudah marah dan tersinggung. Sering bengong dan linglung. Sering takut dan cemas yang berlebihan. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita dan siap-siap untuk Anda yang mau telepon silakan loh di 0212903244. Bisa langsung nanti bertanya kepada Dr. Iman Firmansyah, beliau adalah SPKJ dari Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dan juga ada Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Tommy Yakobus dari Granat. Oke, nah berarti tadi juga kita sudah sempat membahas topik ataupun tema dari Hari Anti Narkoba Sedunia yang berlangsung kemarin 26 Juni. Dan sekarang kalau dari Granat nih dok, Pak Tommy. Oke, berarti gimana nih Pak Tommy kalau kita bicara soal peredaran. Upaya dari Granat untuk menghadapi masalah peredaran narkoba di Indonesia ini. Ya sudah berbagai upaya kita lakukan. Ya peredaran ini kan ada beberapa cara dan mereka punya organisasi. Iya. Kalau di tingkat low level itu barangkali itu lebih mudah kita mencegahnya karena mereka pegang narkoba dan mereka saling mengenal. Oke. Nah kalau sudah saya middle bandarnya itu mereka sudah mulai sistem sel, tidak saling mengenal satu sama lain. Tapi mereka, nah yang paling sulit adalah bosnya, tingkat atas. Bosnya itu dia tidak pakai narkoba, dia murni bisnis. Nah untuk ini mengenai peredaran ini kami mau mencoba satu aturan yang masih berlaku. Iya. 1 kali 24 jam tamu harus lapor. Itu sangat efektif untuk mencegah, menilai ini orang ini siapa. Dia bawa apa kegiatannya nih. Kita contoh bahwa di daerah Jakarta ini sering ada home industry karena orang itu tidak pernah lapor RT RW. Nah ini perlu kita cegah. Termasuk itu kita aktifkan mengenai pengamanan lingkungan. Kita kerjasama dengan pemerintah setempat, pemerintah desa, pemerintah kelurahan. Mari kita aktifkan itu kembali. Karena para pengedar ini mencari celah-celah di mana dia bisa beroperasi. Dengan demikian kita mempersempit ruang gerak dari para pengedar itu. Termasuk juga para pemakai, dia sudah kehilangan di mana dia harus bertransaksi membeli barang itu. Ini kalau kita laksanakan konsekuen dan ini kami lakukan secara rutin. Ya. Baik, nah kita sudah ada penelpon lagi, coba kita angkat lagi. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Ya, halo. Ya, halo, dengan siapa ini? Dengan Bu Yohana. Ibu Yohana di mana Ibu? Di Pedongkelan, Jakarta. Oke, di Jakarta ya. Oke, Ibu Yohana apa yang mau ditanyakan? Di sini ada Dr. Iman dan juga ada Pak Tommy dari BNN dan Granat. Silakan Ibu Yohana. Iya, saya sebagai orang tua, saya kan punya anak. Iya. Tidak serumah. Tapi dia tinggal di kampus dengan teman-temannya. Oke. Dia pergaulannya luas ya. Cuman gimana saya sebagai orang tua yang awam tidak pernah kenal narkoba begitu, mendeteksi anak sendiri bagaimana ya? Karena teman-teman anak saya tidak pernah kenal gitu. Oke. Nah, gimana cara mengenalinya? Gitu? Oke, Ibu Yohana, itu saja pertanyaannya. Karena anak saya kan jarang pulang dan pulang juga kadang-kadang gitu ya. Iya. Dan teman-temannya juga kurang begitu paham banget gitu ya. Oke, baik. Dokter atau Pak Tommy ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Oke, Ibu Yohana kita coba jawab ya pertanyaannya ya. Nah, gimana nih dokter?
Ya, yang penting kan tadi kan ini orang tua jarang ketemu dengan anak. Memang kan di zaman sekarang kan banyak yang kuliah di daerah A, B, C, D. Yang penting ada intinya bukan kuantitasnya, tapi kualitas pada saat bertemu. Ya. Ibu yang bekerja belum tentu lebih jelek dibanding ibu yang lebih di rumah dalam menangani anak. Ya, kalau yang di rumah terus tapi kerja yang nonton sinetron, anak pulang pergi nggak kelihatan sama aja bohong. Tapi orang bekerja misalnya Mbak Becky tiap hari kontrol anak sedang apa, nah itu kan lebih bagus. Nah, yang pertama, yang kedua adalah untuk melihat anak itu seperti apa. Kita jangan langsung curiga. Biar bagaimanapun anak itu punya perasaan. Tapi waspada. Jadi kita juga tidak menghakimi gitu jangan ya. menghakimi anak. Iya. Gimana lihatnya perilaku sehari-hari? Apakah ada perubahan perilaku? Ya, biasanya kalau ketemu ibunya langsung, ibu kita jalan-jalan. Tapi kok sekarang kok lebih baik di rumah, kunci pintu kamar, nggak mau kemana-mana. Senang berdiam, menyendiri gitu. Segala macam. Nah, itulah fungsi ibu pada saat itu mendekati, menanyakan apa yang terjadi. Bukan ntar juga baik sendiri kok, ntar ini sendiri. Kalau seperti itu, ada masalah dia lari akan ke teman, bukan ke orang tua. Pada saat dia lari ke teman, bagus kalau dapatkan teman yang bagus. Tapi kalau temannya tidak bagus, ya sudah kalau kamu galau ini, pakai ini deh, pasti kamu hilang deh masalah kamu. Selesai sudah. Nah, jadi fungsi ketahanan keluarga itu sangat penting dibanding dengan yang lainnya. Baik itu ya tadi ya untuk Ibu Yohana, jadi tidak perlu langsung dihakimi Bu, dicurigai, tetapi diperhatikan terlebih dahulu gitu ya. Apakah unsur kedekatannya masih seperti dulu atau bagaimana? Sebagai penutup nih, mungkin Pak Tommy ada yang mau disampaikan tips singkat atau apa harapan ke depan, pesan-pesan untuk kita semua nih? Yang pertama untuk seluruh instansi pemerintah, laksanakanlah 6 perintah presiden yang dikeluarkan tanggal 24 Februari, di mana intinya sinergi, semua bersinergi, tinggalkan ego masing-masing, kita keroyok ini masalah narkoba. Yang kedua, hiduplah sehat tanpa narkoba. Baik. Jadi 2 pesan singkat ya dari Bapak Tommy mewakili Granat dan juga Pak Dr. Iman dari BNN. Terima kasih pokoknya untuk BNN dan Granat. Selamat berjuang terus tentunya bersama dengan seluruh lapisan dan anggota masyarakat termasuk saya dan Anda juga pemirsa. Terima kasih untuk seluruh pemirsa juga, apalagi yang sudah telepon tadi ya. Tanpa terasa kita sampai di penghujung acara Dunia Sehat kali ini. Untuk kritik dan saran silahkan bisa disampaikan langsung melalui SMS ke 0889 8100 5000. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti acara Dunia Sehat selanjutnya. Saya Becky Tumi undur diri, salam sehat.